Nah, yang kita ngomongin genetik itu kan gak harus, misalnya contoh nih, Revi Heeh. dicek genetik ternyata ada genetik cancer Heeh. gitu ya. Apakah hari ini cancer? Enggak. Enggak. Mhm. Tapi resiko genetiknya Heeh. ada. Genetik itu ya nganggep kurang lebih sekitar 10-20% lah. Heeh heeh. Sisanya kan gaya hidup. Oke. 80%-nya adalah gaya hidupnya. Iya iya. Kalau gaya hidupnya bagus, bener, bisa kemungkinan kanker nggak? Tetap bisa, Heeh, karena masih cuma ada lebih kecil 10%, lah dua puluh gitu persen, ya. tapi lebih kecil. Iya iya. Makanya saya bilang kalau cek genetik itu seperti ibarat kayak tombol saklar yang di dalam ruangan. Mhm mhm mhm. Dia akan ada di situ terus, tergantung keputusan kita. Kita mau matiin atau nyalain itu genetik. Iya iya. Kalau gaya hidup kita benar, bagus, ya kita matiin aja. Halo semuanya, kembali lagi dengan Gilgal Podcast bersama dengan aku Revi. Dan hari ini kita mau belajar kembali soal bagaimana kita bisa upgrade diri, kita bisa level up, kita bisa punya insight baru yang nantinya kita praktekkan di dalam hidup kita supaya kehidupan kita semakin maksimal untuk melayani Tuhan dan jadi berkat. Dan hari ini kita mau kembali kepada narasumber kita yang sebelumnya yang sudah memberikan banyak edukasi soal kesehatan, dan aku percaya di sesi ini pun kita akan belajar banyak. Mari kita sambut narasumber kita, Dr. Chris. Halo dok. Halo juga. Nah, aku penasaran tuh dari sesi sebelumnya kan kita sempat bahas soal LDL dan HDL juga ya. Ya. Nah, itu aku masih penasaran juga. Jadi sebenarnya bedanya LDL dan HDL ini tuh sebenarnya apa sih dok? Ya, dia itu sebenarnya dari intinya lemak yang ada di dalam darah kita. HDL, LDL. Orang awam kan selalu bilang HDL itu lemak baik, LDL itu lemak jahat. Ya. Karena dia berproses, dia ngebawa lemak-lemak dari jaringan sekitar dibuang ke hati misalnya. Kalau yang LDL kebalikan, dari hati dia nyebarin ke jaringan gitu. Nah, makanya dia dibilang lebih jahat gitu. Sebenarnya kadar lemak di badan kita itu juga berhubungan sama jenis lemak yang masuk ke dalam mulut kita juga. Iya, ada jenis beda. Semakin banyak lemak jenuh yang masuk ke dalam tubuh kita, itu juga sangat berpengaruh terhadap kadar kolesterol juga tadi. Iya. Total kolesterol naik, LDL naik. Gitu. Kita ngomongin lemak jenuh ya. Iya. Lemak jenuh itu apa sih? Minyak kelapa sawit, santan, daging merah, itu ada lemak jenuhnya juga. Terus lemak susu. Lemak susu dari mentega, dari margarin gitu, butter. Itu juga kita bilang sebagai lemak jenuh juga. Martabak ya banyak-banyak berarti ya? Nah, ya intinya semua yang berlebihan gak bagus lah gitu. Itu yang harus dibatasin. Jadi kalau misalnya lemaknya udah lemak jenuhnya over, makan all you can eat gitu ya, makan daging merah seabrek-abrek, terus dia minum kopi susu aren gitu ya, terus dia makan martabak gitu malamnya, pasti lemak dalam satu hari over banget. Jadi itu bukan suatu hal yang kaget lagi kalau kolesterol pas dicek jelek. Nah, itu juga harus hati-hati tuh. Kolesterolnya tiba-tiba jelek. Kenapa? Kok makannya sehat? Ya makannya begitu gitu kan. Ya pasti LDL semua segala macam jelek. Tapi ketika kita mau mengurangi intake lemak jenuh kita dalam satu hari gitu, itu biasanya total kolesterol, LDL itu pasti akan ikutan turun semua. Pasti akan perbaikan. Tapi semuanya perlu proses. Nggak mungkin kita kurangin hari ini, besok dicek langsung turun. Nggak bisa. Kayak orang kolesterol kan biasanya juga suka gitu ya. Wah, kolesterol saya tinggi nih. Kemarin abis makan durian misalnya. Kemarin abis makan all you can eat. Ya sebenarnya kolesterol yang dicek hari ini itu nggak mencerminkan kemarin habis makan apa, tapi dia mencerminkan yang sebelum-sebelumnya juga. Iya, betul. Dan untuk nuruninnya pun nggak bisa cuman kita hari ini bagus diet itu besok pasti bagus. Dia perlu proses juga. Gitu. Nah kalau HDL itu kan kolesterol baik. Kita harus konsumsi jenis lemak yang tidak jenuh juga buat ngejaga dia tetap bagus. Lemak tidak jenuh itu dari mana aja? Bisa dari ikan laut. Ikan laut itu tinggi omega 3. Lemak tidak jenuhnya itu bagus. Bisa dari biji-bijian. Biji-bijian kayak chia seed, flax seed itu bagus, tinggi akan omega 3 juga. Dari olive oil. Olive oil dia tinggi akan omega 9. Itu juga oke sebenarnya buat dikonsumsi. Nah, cuman harus hati-hati. Lemak tidak jenuh ini itu rawan sekali terjadi teroksidasi atau ngerubah yang namanya dari rantainya cheese jadi trans fat gitu. Apabila kita masak dengan suhu yang terlalu tinggi. Nah, makanya kita biasanya menyarankan kalau mau sehat, lemak-lemak tidak jenuh tadi, entah itu kayak olive oil gitu ya, atau ikan gitu, janganlah dibakar atau enggak digoreng, di deep fried gitu. Kalau mau masaklah dengan suhu yang tidak terlalu tinggi. Ditim, dipepes, dipindang gitu. Ya, itu kan masih banyak loh makanan orang Indonesia yang sebenarnya sehat.
cara pengolahannya oke juga, dan Hmm. kita masih bisa mendapatkan benefit dari situ. Hmm. Pepes, salmon dipepes, pepes salmon enak nggak? Enak. Enak. Terus apa lagi misalnya pindang, Ya. pindang ikan, Mhm. enak. Jangan salmon terus deh, salmon mahal. Ikan kembung misalnya, Iya. kembung Mhm. dipindang, dipepes, boleh nggak? Iya. Boleh juga. Nah, Ah, makanya ikan laut itu paling aman memang kita masak begitu. oke. Kalau misalnya kita bilang, wah salmon omega 3 tinggi, Mhm. tapi ujung-ujungnya kita goreng pakai minyak kelapa sawit. Ya. Ya minyak kelapa sawitnya lah yang masuk ke dalam si ikannya. Iya. Jadi ketika kita makan ikannya, ya minyak kelapa sawit yang lebih dominan. Nah, itu Ah, maksudnya. kalau misalnya olive oil tuh kan ada extra virgin olive oil, itu beda ya berarti Dok ya? Ya sebenarnya bahan dasarnya kan sama, si Heeh, olive oil. Ada banyak tipe olive oil. Extra virgin, virgin, heeh, ada yang apa namanya, kalau nggak salah light. heeh. Sebenarnya masih banyak lagi. Itu sebenarnya tergantung cara pengolahannya, Oke. pemrosesan di pabriknya. Mhm, Seberapa murni dia mengambil oil di dalam si olive-nya itu. mhm mhm, Semakin murni, semakin extra virgin dia bilang. Itu sebenarnya mhm. kandungan si omega 9-nya atau lemak tidak jenuhnya Heeh. akan lebih tinggi, Oke. gitu. Makanya kalau mau mendapatkan manfaat yang baik dari si Mhm, olive oil, boleh nggak pakai yang extra virgin? Ya boleh banget gitu. mhm Cuman ya mhm. balik lagi tadi, cara pengolahannya, cara Heeh, masaknya. Paling aman ya dressing, iya. atau tumis sayur masih oke lah Mhm gitu. mhm. Atau enggak misalnya kita udah mateng makanannya ya tinggal dituang olive oil-nya itu juga bisa. Iya. Saya pernah dengar dari orang gitu katanya 1 sendok gitu extra virgin olive oil langsung diminum tuh sehat. Diminum. Bener nggak tuh, Dok? Sehat sih sehat, Heeh, cuman ingat tadi kita waktu podcast pertama udah sempat bilang, ya. 1 sendok makan minyak itu kurang Heeh. lebih sekitar 150-an kalori, Ah, ya kan? 1 ya. sendok teh 50-an kalori, Ah, 40 sampai 50-an. mmm, 1 sendok makan 150, berarti kita udah masukin 150 kalori half. oke. Ya kalau saya sih tipenya prinsipnya, ya kalau makanan itu nggak enak jangan dimakan lah ya. Nikmati hidup. Iya, nikmati hidup gitu. Kalau makan pilihlah makanan yang sehat dan enak pastinya. Iya. Kalau udah nggak enak, udah sayang kalori gitu kan. Iya, benar. Olive oil kan sehat, Dok. Iya Mhm betul. Tapi mhm. kalau kamu enjoy makan 1 sendok makan setiap hari, ya Iya. monggo aja lanjutin. Mhm Tapi kalau mhm. misalnya kamu obes, kamu minum 1 sendok makan setiap hari, kamu harus membatasi lemak dari yang lainnya. Berarti Oke. kamu harus nggak boleh ada lemak lain di dalam makanan kamu. Ah. Ya dong, harus Iya. fair dong. Mhm Kan mhm. lemak dari kamu makan lemaknya. Kan kita Mhm. bilang, komposisi makanan yang seimbang adalah karbohidrat, protein, lemak. Iya. Lemak dari sendok dimakan. Mhm Berarti mhm. kamu cuma boleh makan karbohidrat sama Iya. protein dari makanan Mmm. supaya tetap balance. Iya, mending lemaknya dari yang lain aja kalau gitu Ya, ya. boleh kok ditumis atau enggak dituang Iya. 1 sendok teh. Misalnya masaknya nih, Heeh sayur beningnya nggak pakai minyak, heeh. tapi olive oil-nya tinggal dituang 1 sendok. Iya Boleh, nggak iya. masalah gitu. Sebenarnya Oke. minum itu adalah cara supaya si olive oil itu nggak rusak. Heeh Karena kan nggak heeh. dipanasin Iya, nggak dipanasin sama gitu. sekali. Boleh nggak? Boleh-boleh aja, tapi kalorinya gede. Iya, pilihan lagi ya Iya masing-masing ya. betul. Kalau misalnya kopi gimana tuh, Dok? Kalau kopi, Mhm kalau minum setiap hari kan kalau kebanyakan nah aku pengen nanya nih, mhm. kopi batasnya itu berapa sih sehari dan sebenarnya sehat nggak sih, Dok, kalau minum kopi setiap hari? Oke, kalau misalnya kita ngomongin kopi itu berarti berhubungan sama kafein. Kafein Mhm, itu nggak cuma di kopi ya, ada di iya, teh, ada di coklat. heeh. Rekomendasi secara general itu mereka bilang pembatasan tidak lebih dari 300 miligram sampai 400 miligram kafein per hari. Mmm, Nah, kalau kita ngomongin miligram kafein per hari, itu sebenarnya berapa sih, Dok? Berapa gelas kopi? Ya tergantung berapa banyak bubuk kopi yang kamu masukkan ke dalam mmm, 1 gelas itu. oke, Dan setiap jenis kopi, Arabica sama Robusta pun itu juga beda, punya kafein yang beda oke, gitu. Makanya paling aman buat heeh, ngejaga intake kafein, anggaplah 1 sendok makan itu 100 miligram kafein gitu. heeh, Ya, karena beda-beda nih. Karena mhm, kalau enggak, kalau misalnya saya bilang, kamu harus batasin ya, 1 hari 1 gelas kopi doang." mhm, Tapi 1 gelas kopi dibikin pakai 2 centong mmm, 2 centong bubuk kopi iya gitu. iya Ya kafeinnya pasti akan tinggi banget. iya, Makanya paling aman kita batasin dalam 1 hari seenggaknya 2 sampai 3 gelas kopi, tapi yang dibikin 1 gelasnya itu dengan 1 sendok mmm, makan bubuk kopi misalnya gitu. mhm mhm, Nah, tapi kalau kafein itu ternyata dipengaruhi juga sama genetik. Ada mmm, beberapa orang yang termasuk ke dalam fast metabolism mhm mhm, untuk kafein, ada beberapa orang yang termasuk dalam slow metabolism untuk mmm, kafein. mhm, Orang yang termasuk ke dalam yang fast metabolizer untuk mhm. kafein, dia ternyata ketika minum kafein itu punya efek bikin resiko serangan jantung lebih rendah. Oke,
dibanding orang yang slow metabolism. Ketika Oh. minum kafein lebih tinggi. Tapi Hmm. ingat, penelitian mereka juga mempublikasi bahwa penurunan resikonya itu bersifat seperti grafik parabola gitu loh. Mhm. Ketika dia nggak minum kopi, dia nggak ada sifat protektif dan nggak merugikan. Ketika dia minum kopi dalam jumlah yang moderat, yang kurang dari 200 sampai 300 mg kopi, itu bersifat mengurangi resiko serangan jantung, turun. Tapi kalau dia konsumsinya over, dia naik lagi, justru malah merugikan. Oke. Gitu. Jadi ya ada baiknya kita batasin, jangan over intinya. Iya. Kalau mau minum, konsumsi dalam jumlah yang moderat. Mungkin sehari sekali aja. 1 sampai 2 gelas sehari udah oke lah gitu. Dan ingat, harus diimbangi juga dengan minum air putih yang cukup. Ya. Karena kafein itu sifatnya diuretik. Bikin pipis-pipis terus. Ya kan? Hati-hati juga sama kafein yang ditambahkan. Ada gula, susunya, ada creamernya, Heeh. ada gulanya. Nah, ini yang jadi masalah di situ sebenarnya. Kalori jadi over. Sebenarnya kalau misalnya black coffee aja sebenarnya oke, termasuk sehat berarti sebenarnya, Dok. Black coffee dalam jumlah yang moderat ya, itu masih cukup oke lah. Termasuk sehat gitu berarti ya. Oke, katanya ada antioksidan juga, betul? Betul, ada ya? kadar antioksidannya juga dalam kopi itu. Berarti antioksidan tuh sebenarnya juga sesuatu yang sangat dibutuhkan buat tubuh kita kan ya, Dok ya? Iya, antioksidan itu di dalam tubuh kita itu sifatnya berfungsi untuk menetralisir radikal bebas. Radikal bebas itu di badan kita tuh kan efeknya jelek ya, bikin mutasi gen, bikin resiko kanker, bikin resiko untuk kerusakan sel endotel, serangan jantung dan lain-lain. Radikal bebas itu apa sih? Bisa kita dapat dari mana aja? Asap, kendaraan bermotor, rokok, gitu ya. Makanan-makanan yang banyak pengawet, tinggi, yang tadi waktu itu waktu podcast pertama kali kita sudah bilang daging merah yang diproses, suhu tinggi gitu, itu buat meningkatkan radikal bebas juga di badan kita. Gitu. Makanya kita perlu antioksidan. Antioksidan itu sebenarnya tubuh kita ada juga yang bisa memproduksi antioksidan. Tapi ada tambahan dari luar yang kita butuhkan juga untuk menetralisir radikal bebas yang ada di badan kita. Gitu. Dari luar tuh apa aja? Vitamin aja simpelnya. Vitamin A, vitamin C, vitamin E itu sifatnya adalah antioksidan juga. Makanya dengan variasi makanan beraneka ragam warna gitu ya, itu kita bisa mendapatkan beraneka ragam vitamin supaya bisa menetralisir si radikal bebas kita. Antioksidan apa lagi? Contohnya misalnya kita bilang antosianin atau resveratrol gitu. Antosianin itu apa sih? Biasanya sering ditemukan pewarna hitam atau biru yang terdapat dalam buah dan sayur. Apa coba? Buah yang warnanya hitam dan biru. Blackberry, blueberry, anggur hitam, anggur apalagi tuh? Terong, kulit terong gitu ya. Itu tinggi antosianin. Antosianin itu fungsi juga sangat baik ya buat menetralisir radikal bebas tadi. Dia sifatnya antioksidan. Sebenarnya banyak banget yang kita bisa mendapatkan antioksidan dari beraneka ragam biasa buah ya, makanan. Iya, buah. Contoh juga lagi misalnya kayak tomat deh. Tomat itu kan beta karoten tinggi, vitamin A. Tapi kalau kita panaskan tomat itu, dia akan jadi likopen. Likopen itu antioksidannya lebih tinggi lagi dibandingkan beta karoten. Makanya kalau masak tomat itu kadang-kadang kita suka suruh untuk tumis atau enggak dibikin sup tomat gitu. Itu buat mendapatkan antioksidan yang lebih tinggi. Tapi bisa kebanyakan antioksidan nggak ya? Atau kita sebanyak-banyaknya nggak apa-apa juga sebenarnya antioksidan? Ya intinya antioksidan itu selama kita dalam makanan sehari-hari kita dapatkan dari makanan sehari-hari itu akan oke-oke aja sebenarnya, nggak ada masalah gitu. Kecuali kalau ada beberapa kasus yang dibilang bahwa injeksi antioksidan berlebih gitu ya, dosis tinggi antioksidan, yang suplemen dosis antioksidan itu hanya diberikan pada orang-orang yang membutuhkan. Gitu. Jadi jangan lupa untuk konsultasi juga ke dokter. Karena ada beberapa penelitian juga yang bilang bahwa kalau kita diberikan antioksidan yang tinggi, tubuhnya jadi malas memproduksi antioksidan lagi. Gitu. Ya makanya kapan sih kita membutuhkan antioksidan yang tinggi? Ya banyak kasus kan, orang perokok, orang kanker, gitu. Resiko untuk paparan radikal bebas, gitu. Makanya perlu antioksidan yang tinggi. Atlet pelari yang menggunakan oksigen berlebih itu juga memerlukan antioksidan yang lebih ya. Karena dengan menggunakan oksigen di badan dia itu menghasilkan radikal bebas yang cukup tinggi juga. Makanya perlu antioksidan yang tinggi. Duren antioksidan ada juga, Dok? Duren kan vitamin C-nya tinggi. Vitamin C-nya antioksidannya tinggi dong. Berarti sehat duren, Dok? Sehat. Duren kan? Duren. Bukan jus duren, bukan es duren kan? Bukan. Durennya kan? Kalau durennya yang penting jumlahnya berapa banyak dia makan. Dan makan jangan sendirian.
Oh, berapa? Ajak-ajak ntar ya. Boleh. Batasnya emang berapa kalau duren? Ya kita batasin lah, seenggaknya tuh duren itu sebenarnya kandungan gulanya juga cukup tinggi. Dan vitamin C-nya tinggi juga gitu. Makanya kalorinya cukup besar. Ya. Kalau makan berapa banyak? Ya paling 100 gram deh, misalnya 100 gram duren. Ya mana cukup dok? Ya batasin Nggak dong puas gitu. Nggak puas gitu. Kalau makan durian bisa 3-4 biji Iya, gitu. iya, Sekarang durian juga ada macam-macam ya. Banyak. Yang bijinya kecil, dagingnya tebel. Iya. Gitu. Ya, makan sebiji nggak puas, 2-3 biji. Ya intake kalori juga pasti akan besar. Iya. Kandungan karbohidrat tinggi banget. Fruktosa yang di dalam durian juga tinggi. Hati-hati di situ. Nah, jadi kurang sehat ya. Kalau over nggak sehat. Kalau makannya jumlah moderate sehat. Benar. Apalagi kalau makannya sama dokter lebih sehat lagi ya dok. Sehat. Lebih sehat lagi ya. Nah tadi kan ada sempat bahas juga tuh. Tadi kan dokter sebut fruktosa ya. Kalau misalkan ada glukosa, fruktosa, sukrosa. Mungkin boleh juga tuh dok, itu bedanya apa ya? Itu sebenarnya masuk ke dalam kategori karbohidrat ya. Karbohidrat itu kan kita bilang ada karbohidrat simpleks, ada karbohidrat kompleks. Itu untuk bahasa awam. Tapi kalau di dunia biokimia mungkin Revi juga tahu ya, ada monosakarida, disakarida, oligosakarida, sama polisakarida. Itu sebenarnya perbedaan ikatan karbonnya. Semakin dia simple, semakin dia mono, disakarida, itu berarti tubuh kita nggak perlu effort banyak buat menyerap. Contohnya apa? Glukosa misalnya. Terus kalau fruktosa itu kan gabungan antara glukosa dan apa ya? Saya lupa. Sukrosa. Sukrosa itu adalah gabungan antara glukosa dan fruktosa. Fruktosa itu sebenarnya adalah karbohidrat yang simple yang bisa kita dapatkan dari buah-buahan. Buah kenapa sih manis? Karena karbohidratnya. Karbohidrat di buah itu apa? Fruktosa. Simple dong? Iya, betul simple. Tapi yang membuat sebuah buah itu jadi karbohidratnya kompleks karena kandungan seratnya yang ada dalam buahnya. Jadi makanya kalau makan buah kita saranin untuk dikunyah. Makanlah sama serat-seratnya itu. Boleh nggak di jus? Ya boleh-boleh aja sebenarnya untuk orang-orang yang mau mendapatkan berbagai macam vitamin, berbagai macam antioksidan. Kalau di jus benefitnya yaitu dapetin antioksidan, dapetin vitamin lebih banyak dibandingkan kita cuma makan satu buah kan di jus. Tapi ingat konsekuensinya, fruktosanya juga akan makin banyak. Karbohidratnya juga akan makin tinggi. Gitu. Kan nggak pakai gula, ya fruktosa itu gula loh. Karbohidrat simple. Gitu. Yang orang ngomong gula itu adalah sukrosa, gula pasir itu. Memang dalam jus itu misalnya kita bikin jus fresh nggak dibikin tambahin gula pasir, ya kita nggak nambahin gula. Tapi di dalam jus buah itu aja itu udah ada fruktosanya dan fruktosa itu merupakan suatu gula juga. Jadi makanya makan buah juga jangan terlalu banyak juga ya sebaiknya. Jangan terlalu over juga. Karena kan orang suka mindsetnya, wah pokoknya kalau yang sehat apapun makan harus lebih banyak lah. Ya buah sehat gak? Sehat. Tapi kalau terlalu over, hati-hati. Dan fruktosa yang berlebih itu ternyata berhubungan juga sama asam urat. Fruktosa juga. Fruktosa di dalam tubuh kita metabolisme efek sampingnya adalah asam urat juga yang berlebih. Nah harus hati-hati tuh. Makanya jangan semua orang yang suka klaim, ini gula buah sehat, gula buah sehat. Ya hati-hati. Efek jangka panjangnya fruktosa bisa bikin asam uratnya naik dan juga trigliserid di badan kita juga bisa bikin naik. Makanya kenapa orang itu juga penting ya yang kayak dokter bilang bisa cek gen mungkin segala macam supaya dia bisa tahu dalam tanda kutip bakatnya dia tuh di kolesterol kah, asam urat atau apa supaya milihnya juga bisa lebih bijak ya. Makanya. Ya kalau misalnya cek gen itu sekarang memang kita bisa ya dengan mudah sekali ngecek genetik buat tahu bagaimana tubuh kita memetabolisme suatu makanan. Apakah makanan tersebut bisa kita makan lebih banyak atau kita harus kurangin, kita batasin. Itu kita bilang sebagai nutrigenomik. Nutrisi yang berhubungan sama genetik. Gitu. Nah mungkin dulu waktu tahun 2018 waktu awal-awal pertama kali saya lulus gitu ya, itu genetik yang bisa ke breakdown itu cuma sekitar 50-an gen. 2 tahun kemudian dia naik jadi 75-an gen. Sekarang itu bisa ada 100-an gen sebenarnya yang bisa kita cek di dalam suatu reportnya itu. Gitu. Saya nggak tahu nanti 2 tahun lagi, 5 tahun lagi nambah banyak apa enggak gitu. Ya, karena kan ilmu pengetahuan berkembang terus ya. Yang dulu kita anggap benar, sekarang bisa aja salah. Yang sekarang kita anggap benar, bisa aja ke depannya kita nggak rekomendasiin lagi. Bisa. Oke. Berarti kalau misalnya kayak cek gen gitu, biasa kisaran harganya itu di tempat-tempat biasa berapaan sih dok? Dulu waktu awal pertama kali itu mahal banget. Karena masih jarang 11 juta gitu ya, sekali cek bisa 15 juta gitu. Nah kalau sekarang dia udah mulai ramah di kantong sebenarnya, ya kalau nggak salah sekitar 5-6 jutaan gitu sekali periksa.
Dan keuntungannya sebenarnya pemeriksaan genetik itu cukup sekali seumur hidup. Oh. Karena kan genetik. Iya, Genetik kita Nggak akan nggak berubah rubah. ya? Beda sama kadar kolesterol, kadar gula yang setiap bulan itu bisa berubah naik turun tergantung Iya. makanan kita kan. Tergantung gaya hidup. Tapi kalau genetik kita bilang itu sebagai blueprint. Iya. Blueprint tubuh kita, manual book tubuh kita yang itu akan menempel terus sama badan kita. Dan genetik itu kita dapatkan dari kedua orang tua. Iya. Menurun juga ke anak. Cuman kalau misalnya kayak genetik gitu kan belum tentu misalnya atas kan kalau misalnya kayak cancer gitu. Apakah ke bawahnya sudah pasti juga ada lebih atau gimana? Nah, yang kita ngomongin genetik itu kan gak harus, misalnya contoh nih, Revi dicek genetik ternyata ada genetik cancer gitu ya. Apakah hari ini cancer? Enggak. Tapi resiko genetiknya ada. Genetik itu ya nganggep kurang lebih sekitar 10-20% lah. Sisanya kan gaya hidup. 80%-nya adalah gaya hidupnya. Kalau gaya hidupnya bagus, bener, bisa kemungkinan kanker gak? Tetap bisa, karena masih ada 10%, 20%, gitu ya. Tapi lebih kecil. Kita udah tahu nih ada genetik untuk kanker paru misalnya. Tapi masih ngerokok. Itu kan namanya tidak menyayangi tubuh ya. Gitu. Kalau dari nutrigenomik tadi, itu sebenarnya kita nggak bisa lihat spesifik kankernya apa. Tapi kita bisa ngelihat faktor resiko dari nutrisi. Apa aja sih yang bisa kita lakukan untuk mengurangi resiko terjadinya kanker. Oke. Jadi setiap orang tuh punya risk yang berbeda-beda sesuai gennya ya. Betul. Oke. Tapi ada juga yang mungkin kelihatannya di sini resikonya lebih nih. Tapi seumur hidup nggak kena. Ada juga yang resikonya lebih kecil kelihatannya pas dicek gennya tapi kena. Tapi kena gitu. Ada juga dok? Ada. Karena balik lagi genetik itu adalah yang tersimpan di dalam tubuh. Di luar genetik itu ada epigenetik dan environment. Lingkungan. Kalau orang dia ada genetiknya diabetes, tapi lingkungan dia bagus. Keluarga dia mengedukasi dia dari kecil, dari dia lahir, minum manis jelek, makan selalu harus balance, harus ada sayurannya gitu, harus ada proteinnya, harus balance, olahraga. Itu akan membentuk environment dia selama dia hidup dia bagus. Habit dia jadi bagus. Genetiknya jadi tenggelam tuh. Makanya saya bilang kalau cek genetik itu seperti ibarat kayak tombol saklar yang di dalam ruangan. Dia akan ada di situ terus, tergantung keputusan kita. Kita mau matiin atau nyalain itu genetik. Kalau gaya hidup kita benar, bagus ya kita matiin aja. Kalau ada resiko diabetes, matiin. Gitu. Makanya balik lagi environment, lingkungan. Gitu. Genetiknya bisa kita petin. Kalau gaya hidup kita bagus. Wow, thank you so much dok. Itu benar-benar bikin kita semua jadi sadar juga ya. Lebih aware lagi, bisa lebih bijak. Sebelum kita tutup, boleh minta satu pesan terakhir nggak dari dokter buat para pemirsa? Tubuh kita itu unik ya. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan kondisi setiap orang itu. Kita butuhnya A, orang butuhnya B. Kita nggak bisa memaksakan bahwa kebutuhan kita akan lebih baik untuk dia, atau enggak kita bisa mengikuti dia untuk ngikutin kita juga. Misalnya diet A, kamu bagus nih ngikutin pola makan itu, tapi ketika saya ikutin belum tentu efeknya akan bagus buat tubuh kita. Makanya setiap orang itu punya problem yang berbeda-beda, punya kondisi yang berbeda-beda, punya kendala dan benefit yang berbeda-beda. Jadi tubuh kamu hanya kamu yang tahu. Jadi kalau misalnya mau hidup lebih bagus, ayo kita usahakan, kita keluar dari zona nyaman sendiri supaya lifestyle kita jadi lebih baik. Wow, benar banget ya apa yang Dr. Chris katakan, kita harus keluar dari zona nyaman kita. Kalau kita udah tahu ada resiko-resiko di bidang-bidang tertentu, mungkin diabetes, asam urat, dan lain-lain, kita harus cukup bijak untuk mau lebih kontrol juga ya, lebih milih makanan, supaya kita pun umurnya bisa lebih panjang, lebih sehat, supaya nantinya kita juga bisa beraktivitas dengan jauh lebih maksimal. Jadi ingat baik-baik, Tuhan kasih kita yang namanya wisdom, kebijaksanaan, lewat orang-orang di sekitar kita, termasuk lewat podcast ini. Nah sekarang tinggal pilihan kita. Kita mau lakukan apa yang sudah kita pelajari, atau kita hajar terus bad habits kita. Pilihan di tangan kita, tapi ingat masa depan kita ditentukan oleh pilihan tersebut. Sekali lagi thank you so much buat teman-teman yang sudah mengikuti. Jangan lupa kalau belum subscribe, klik tombol subscribe-nya, bunyikan tombol loncengnya. Kita ikuti terus Gilgal Podcast supaya kita bisa terus upgrade diri kita. Sekian buat sesi kali ini. God bless you and see you next time.